Halo, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang materi kecerdasan buatan. Nah, namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Jeremia Ridano Lapu. Saya dari kelas 5 TI 1. Nah, kita langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu definisi DSS. Decision Support System atau DSS adalah sistem komputer yang membantu manajer dalam pengambilan keputusan. DSS juga menyediakan informasi analisis dan alternatif solusi, tapi keputusan akhir tetap ada pada manusia. Nah, DSS itu sebagai sistem komputer yang kita gunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan. Tapi perlu diketahui bahwa DSS bukan pengganti manajer, melainkan sebuah alat bantu. Ya, DSS juga bekerja dengan cara mengolah data yang relevan, menjalankan model analisis, lalu memberikan rekomendasi. Nah, contohnya pada eh, aplikasi Google Maps yang ada pada gambar di samping, yaitu Google Maps ini membantu memilih rute tercepat berdasarkan kondisi lalu lintas. Seperti itu. Namun eh, di sini itu dia hanya memberi alternatif rute dan waktu tempuh. Lalu kita sendiri yang memilih eh, rute mana yang akan kita lewati. Jadi fungsinya membantu manusia untuk membuat keputusan yang lebih baik, lebih cepat, dan berdasarkan data. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu tujuan penggunaan DSS. Nah, tujuannya itu yang pertama memudahkan manajer atau pimpinan perusahaan dalam mengambil keputusan yang kompleks. Nah, yang kedua, mengoptimalkan efektivitas keputusan sehingga hasil lebih akurat dan tepat sasaran. Nah, yang ketiga yaitu mengatasi keterbatasan kognitif manusia dalam mengolah dan menyimpan informasi yang besar. Dan yang terakhir yaitu membantu perusahaan beradaptasi dengan lingkungan bisnis yang cepat. Nah, DSS ini dibuat karena saking kompleksnya atau semakin kompleksnya masalah yang dihadapi oleh sebuah organisasi. Nah, tujuan dari penggunaan DSS ini juga itu untuk memudahkan eh, perusahaan, kemudian mengoptimalkan dan juga mengatasi keterbatasan dari sumber daya manusia. Nah, kemudian kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, yang berikutnya yaitu ada 3 fase pengambilan keputusan. Nah, di sini ada yang pertama yaitu intelligence, design. Yang pertama ada intelligence, kemudian nah, kemudian yang berikutnya yaitu ada 3 fase pengambilan keputusan. Nah, eh, nah, yang berikutnya yaitu ada 3 fase pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu intelligence, pengumpulan data, pengolahan, dan pengujian data untuk mengidentifikasi serta memahami masalah yang ada. Nah, di sini contohnya itu seperti toko online menyadari bahwa penjualan ya bulanan ini menurun. Eh, Data transaksi dan feedback pelanggan dikumpulkan untuk mengetahui penyebabnya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu desain. Nah, desain ini mencari, kemudian mengembangkan dan menganalisis alternatif solusi. Nah, eh, misalnya solusi yang mungkin meningkatkan promosi atau menurunkan harga atau memperbaiki layanan pengiriman. Nah, DSS juga bisa mensimulasikan tiap opsi seperti itu. Misalnya misalnya menghitung dampak penurunan harga terhadap profit. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada choice. Nah, choice ini yaitu solusi potensial dianalisis dan dipilih untuk mengatasi masalah yang sudah diidentifikasi. Nah, sesuai dengan yang dipilih, DSS akan membantu dengan memberikan hasil analisis. Uh, tapi keputusan tetap di tangan manajer. Misalnya ada 3 opsi. Tadi manajer memilih meningkatkan promosi karena hasil analisis, kemudian menunjukkan itu hal yang paling menguntungkan. Nah, kemudian contoh dari ketiga eh,
pengambilan keputusan ini itu contohnya pada perusahaan logistik ingin menekan biaya, kumpulkan data biaya, kemudian analisis alternatif solusi, lalu strategi terbaik untuk diimplementasikan seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut. Yang berikutnya yaitu ada 3 jenis DSS. Yang pertama yaitu DSS terstruktur, yang kedua tak terstruktur, dan yang ketiga yaitu semi terstruktur. Nah, untuk yang pertama terstruktur adalah aktivitas pengambilan keputusan jelas dan dilakukan secara kontinu, umumnya pada manajemen tingkat tertentu. Nah, untuk yang kedua yaitu tak terstruktur, berdasarkan pengalaman dan sumber eksternal dipadukan dengan informasi internal maupun eksternal. Dan yang terakhir yaitu semi terstruktur, yaitu komputer membantu dalam menentukan keputusan, sedangkan sebagian lainnya tetap dipertimbangkan oleh manusia. Kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, kemudian ada komponen DSS. Nah, untuk komponen DSS yang pertama yaitu data management atau basis data yang berisi informasi relevan dan dikelola oleh DBMS. Nah, semua informasi disimpan dalam basis data. Data ini bisa berupa data internal seperti penjual atau biaya atau pelanggan, maupun eksternal, tren pasar, kondisi ekonomi seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu model manajemen. Nah, model manajemen ini adalah kumpulan model analisis atau finansial, statistik, manajemen sains, dan lain-lainnya. Nah, berisi alat analisis atau simulasi, contohnya model finansial untuk menghitung keuntungan, model statistik untuk mencari pola, ataupun mode prediksi untuk meramalkan penjualan ke depannya, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu communication atau dialog subsistem. Nah, ini adalah antarmuka untuk berinteraksi dengan sistem. Nah, antarmuka atau tampilan DSS fungsinya agar pengguna mudah berinteraksi. Nah, misalnya dashboard atau dengan grafik, tabel, dan tombol simulasi sehingga manajer bisa dengan cepat memahami semua informasi maupun pelanggan yang menggunakan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu knowledge management, opsional berbasis pengetahuan tambahan untuk mendukung analisis lebih lanjut. Nah, berisi pengetahuan atau aturan tertentu biasanya ada di sistem yang lebih canggih, misalnya aturan dalam sistem pakar medis yang bisa memberikan rekomendasi diagnosa penyakit, seperti itu. Nah, kita lanjut ke yang berikutnya yaitu ada manfaat DSS. Di sini ada beberapa manfaat DSS, yaitu yang pertama yaitu memberikan solusi cepat untuk masalah yang kompleks. Kedua, respon baik terhadap perubahan yang mendadak. Yang ketiga, mendukung komunikasi, koordinasi, dan kontrol manajerial. Kemudian yang keempat, menghemat waktu dan biaya dalam proses pengambilan keputusan. Yang kelima, yaitu meningkatkan efektivitas, produktivitas, dan kualitas keputusan manajemen. Nah, seperti itu. Kemudian ada contoh dari beberapa manfaat tadi, yaitu sistem prediksi cuaca digunakan pemerintah untuk mempercepat keputusan evakuasi dari sebuah bencana. Seperti itu. Nah, kemudian untuk kesimpulannya, inti dari DSS menjadikan proses pengambilan keputusan lebih cepat, tepat, dan efektif, sehingga perusahaan maupun individu dapat bekerja lebih produktif dan kompetitif. Sekian dari saya. Jika masih banyak kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.